Halo Sobat YouTube, kali ini kembali lagi di channel saya Andika CH ya, Andika Channel. Jadi saya singkat jadi Andika CH ya. Jadi kali ini saya ingin membagikan sub yang aman itu gimana ya. Jadi sebelum saya menuju ke tutorialnya dan sebelum saya menunjukkan tempat yang aman untuk sub ya, sub yang aman itu hanyalah di salah satu tempat yang paling menurut saya bagus ya. Jadi sub yang bener-bener ini ya, yang amanah dan juga enggak nanti kita subscribe dia tapi di unsub kita, itu enggak. Jadi di sini tempatnya amanah, aman, dan juga dijamin bisa dapat lolos monetisasi ya. Jadi sebelum saya menuju ke tutorialnya, alangkah baiknya bagi kalian yang melihat channel saya, silakan diklik tombol merah di sebelah kanan bawah, klik subscribe ya. Dan juga jangan lupa untuk menyalakan tanda lonceng agar setiap kali channel Andika CH ini mengupload video, kalian akan mendapatkan notifikasi terbaru video dari saya ya. Jadi saya tidak ingin menunggu lama-lama lagi. Saya di sini sebelum saya menuju ke tutorialnya, saya ingin menunjukkan bahwa analitik saya ini meningkat ya. Walaupun ini walaupun nggak terlalu banyak ya. Jadi total waktu tonton saya itu 208 menit ya. Penayangannya itu 55, perubahan subscriber itu sekitar 18 plus 18 ya. Jadi saya di sini ingin kasih tahu kalian ya. Jadi saya kembali dulu. Jadi saya ingin kasih lihat kalian channel saya ini benar-benar sangat baru sekali ya. Kenapa saya bilang baru? Karena saya bergabung itu baru bergabung itu pada tanggal 27 Juli kemarin ya. Jadi kalian bisa lihat di sini. Saya masuk ke YouTube Studio dulu sebentar ya. Kita masuk dashboard. Kita pilih ini ya, analitik ya. Di sini saya ingin menunjukkan kepada kalian ya. Jadi saya pilih selama ini ya. Bisa kalian lihat tuh grafiknya naik ya. Walaupun sempat turun pun tidak banyak ya di penayangannya ya. Jadi saya ingin mengasih lihat juga di sini ya, waktu tonton menit ya. Jadi saya pilih selama ini. Kalian bisa lihat ya, itu penayangannya waktu tonton menitnya itu naik ya, bukannya turun ya. Jadi kalau kayak gini itu retensi tonton kita tuh nggak rusak ya, nggak merusak retensi tonton. Retensi tonton itu agar video kita dapat direkomendasikan oleh YouTube ya. Jadi kalau misalnya retensi tonton kita tuh kecil, jadi kemungkinan tuh video kita susah untuk dicari ya. Jadi susah untuk ditemukan ataupun dicari orang ya. Jadi misalnya orang mengetikkan judul, contoh cara membuat intro kan. Jadi kita ada video cara membuat intro nih, tapi nggak bisa muncul gitu di pencariannya. Jadi selain itu saya ingin menunjukkan di sini lagi ya. Jadi saya sebelumnya itu subscriber saya 2 ya. Jadi ini udah plus 18. Kalian bisa lihat di sini ya, untuk jenis sumber traffic ya. Itu penelusuran YouTube paling besar di video saya ini ya. Jadi rasio klik tayangnya itu 10% ya. Jadi bisa dilihat di sini ya. Penelusuran YouTube saya itu sekitar 49,5% ya. Halaman channelnya hanya 23,5% ya. Eksternal itu di luar dari YouTube. Jadi kayak seperti kita menggunakan WhatsApp, kita menggunakan Facebook, itu pun bisa ya. Jadi selain dari WhatsApp, Facebook itu, video saya ada dicari di Google ya, 8% ya. Orang mencari video saya di Google 8% ya. Jadi lumayan ya guys ya. Jadi sini saya ingin kasih tahu kalian nih, bagi kalian yang misalnya mau sub itu, saya ada tempat paling aman ya. Jadi bagi kalian yang mau sub itu, nanti bisa cek linknya ada di bawah deskripsi video ini ya. Jadi silakan jika kalian ingin sub yang aman, nanti saya akan kasihkan linknya di bawah video ini ya.
Jadi di sini saya hanya ingin menunjukkan saja ya. Di penemuan ini saya coba saya cek di tayangan selama ini ya. Bisa dilihat ya 260 tayangan. Udah lumayan ya guys ya. Jadi itu pada hari Rabu kemarin guys. Jadi 160 penayangan ya guys ya. Sebenarnya video saya ini ada direkomendasikan YouTube tapi hanya 2% saja ya. Jadi itu YouTube ada merekomendasikan video saya di channel orang. Misalnya orang melihat channel si A dan dia nonton sampai habis, terus video saya direkomendasikan, itu kemungkinan ada orang yang tidak melihat channel saya ataupun di cancel ya. Jadi nggak ditonton, di cancel ya. Jadi kenapa saya bisa tahu? Jadi saya ceknya di sini ya, bentar ya. Bentar ya guys ya. Saya kembali dulu ya guys ya. Saya masuk ke YouTube studio saya. Saya ingin menunjukkan bahwa video saya itu ada di ini ya, ada direkomendasikan oleh YouTube ya. Jadi saya cek di sini sebentar. Kita ini kalau bagi kalian yang baru membangun channel harus bisa membaca analitik ya. Jadi kita harus bisa membaca analitik kita ya. Jadi sini saya zoom dulu bentar guys ya. Jadi di sini saya tidak menggunakan aplikasi SubWorkshop ataupun aplikasi SubWorkshop, bukannya gitu guys. Kalau kita SubWorkshop itu menggunakan aplikasi itu sangat-sangat tidak dianjurkan ya guys ya. Karena itu bisa kedeteksi spam ya. Jadi di sini Anda bisa lihat tuh YouTube merekomendasikan konten Anda sebesar 2% ya. Penonton mencari konten Anda atau lainnya 98% ya. Jadi maksudnya kayak dia mencari di pencarian YouTube ataupun di Google Chrome ataupun di mana lah gitu ya guys ya. Jadi di sini Anda bisa lihat ya, penonton unik saya 20 orang ya. Jadi ada yang nonton video saya berulang-ulang kali ya. Jadi seperti saya di sini kalian bisa lihat saya membuat tutorial cara membuat intro, cara membuat thumbnail ya, dan juga cara setting channel YouTube di Android ya. Jadi saya kembali dulu. Jadi kalau misalnya Anda mau WhatsApp itu bagusnya Anda memperhatikan ini guys ya. Jadi kita masuk ke waktu tonton ya. Salah guys. Kita masuk ke penemuan ya guys ya. Salah guys. Dashboard. Kita kembali ke dashboard. Kita pilih misalnya video kita ini ya guys ya. Kita pilih, kita lihat lainnya ya guys ya. Jadi kalian di sini bisa lihat ya guys ya, kenapa kalau misalnya kita setiap kali upload video misalnya kan, kok video saya nggak pernah muncul ya di beranda. Saya coba menggunakan HP orang, saya cari judul sesuai ini ya, sesuai judul kita ataupun kita di luar dari. Misalnya contoh kayak Anda cara membuat intro, tapi Anda ada judul yang berkaitan dengan cara membuat intro, tapi Anda mencarinya dengan HP orang lain, itu nggak ketemu ya. Misalnya kita cari kita geser ke bawah terus sampai kita tuh capek carinya gitu ya. Jadi kenapa bisa video kita yang kita upload itu susah untuk mendapatkan viewers ya, karena susah ditemukan ya. Jadi di sini yang harus kalian tahu itu, kalian harus tahu itu ini guys ya, retensi penonton kalian itu harus di atas 36% ya. Jadi seumpama kalau misalnya Anda membuat video sekitar 20 menit ya misalnya ya, 20 menit itu kalian harus mendapatkan per satu orangnya ya, menonton tuh minimal harus 10 menit guys ya, atau enggak 9 ataupun 8 menit. Kalau misalnya video Anda 10 menit,
Orang itu harus menonton video Anda tuh sekitar 4 sampai 5 menit ya guys ya. Jadi kalau misalnya di bawah 4 ataupun hanya ditonton 2 menit itu akan merusak retensi tonton kalian ya. Jadi nggak naik gitu. Retensi persenan tonton kalian jadi turun. Video Anda akan semakin susah untuk ditemukan ya. Ini bukannya masalah persaingan dari keyword tag aja ya. Cuman dari orang yang menonton, misalnya orang datang ke channel Anda nonton, Anda misalnya dia menonton video Anda yang 20 menit tapi dia hanya menonton 1 menit, retensi tonton kalian tuh nggak akan naik guys. Jadi kalau bisa diusahakan retensi tonton kalian ditingkatkan sampai 36% ataupun di atas 36% ya, seperti 40%, seperti 50% ya guys ya. Jadi saya jamin itu akan mendapatkan banyak viewers ya guys ya. Dan di sini itu saya mau kasih lihat ya, penelusuran YouTube saya ini di judul video ini itu 97% guys ya. Bisa dilihat kalau halaman channel malah lebih kecil ya guys ya. Jadi kalian bisa lihat saya ada satu video yang retensi tontonnya sudah 30% ya guys ya. Saya akan kasih lihat, coba saya lihat yang ini dulu ya. Kalau ini udah ada peningkatan guys ya. Peningkatan jadi tadinya 20% jadi 23% ya guys ya. Jadi itu durasi tonton rata-ratanya tuh di bawah minimal dari kita upload video guys ya. Kita kan upload video misalnya 20 menit kan. Dia hanya nonton 4,53 itu di bawah minimal retensi tontonnya. Jadi harus nonton 6 menit lah paling tidak lah guys ya. Seenggak-enggaknya harus nonton 5 menit ya. Jadi di sini saya ada satu video yang 30% ya guys ya. Yang ini kalau nggak salah sih guys ya. Jadi di sini retensi tonton saya tuh 30%. Kalau kalau bisa dibilang tuh udah sangat lumayan ya guys ya. Jadi di sini kenapa kok video saya yang judulnya cara setting channel YouTube itu masih nggak bisa ditemukan? Karena retensi tontonnya masih di bawah 36% ya guys ya. Jadi di sini saya ingin menunjukkan tuh cara sub yang aman itu di mana, dan juga agar kita bisa mendapatkan 4000 jam tayang dan juga 1000 subscriber ya guys ya. Jadi daripada kalian menggunakan aplikasi Subword, wajib Anda menggunakan salah satu metode sosial media seperti WhatsApp ya. Jadi di sini saya ingin menunjukkannya guys ya. Saya di sini ada bergabung di grup Subword Indonesia ya guys ya. Di sini itu peraturannya sangat ketat ya guys ya. Jadi kita nggak boleh curang, nggak boleh unsub orang, ataupun nggak boleh kita menjanjikan orang nonton video 10 menit tapi kalian nonton 5 menit, ini akan dikeluarkan otomatis ya guys ya. Di sini kalian bisa lihat ya. Saya sudah gabung di sini ada baca ini ya. Ada deskripsi ya guys ya, wajib chat pribadi admin terlebih dahulu. Nah, kalau itu sih dia bukannya kalau kita nonton video adminnya ataupun subscribe video adminnya, dia akan suspek kita ya. Dia akan suspek kita balik. Jadi kita juga untung, dia pun untung gitu ya. Jadi di sini itu grupnya menurut saya sangat-sangat bagus. Kenapa bisa saya sampai dapat analitik yang melonjak ya? Karena saya bergabung di grup ini daripada saya menggunakan aplikasi Subword. Aplikasi Subword sekarang kan itu kita mendapatkan subscribe tapi durasi tonton di aplikasi itu hanya 60 detik ya. Jadi kita nggak bisa atur sampai 5 menit ataupun 10 menit ya. Karena memang bawaan dari aplikasinya, kalau kita mau subscribe orang mendapatkan 10 koin misalnya contoh kan. Jadi itu hanya dikasih durasi 60 detik seperti kita memasang iklan saja guys ya. Jadi bagus kalian yang mau Subword itu bagus kalian bergabung di grup WhatsApp Subword khusus untuk Subword ya maksudnya ya. Jadi kalian gabung dan juga kalian jangan curang ya guys ya. Kalau kalian curang itu tidak akan berkembang channel kalian guys. Kenapa saya bilang tidak akan berkembang itu? Karena retensi tonton kalian tuh nggak bakalan bagus, dan juga orang-orang pun yang sudah kalian gitukan dia akan menyebarkan
cerita ataupun memberitahukan orang lain agar tidak tidak ini ya, tidak sapor-sap dengan kalian ya. Misalnya kalau kayak kalian curang gitu kan, dia akan menyebarkan. Dan juga kalian juga jika masuk ke grup lain misalnya kan mau sapor-sap lagi, itu pun tidak ada orang yang percaya lagi ya. Jadi wajibnya di sini kita harus jujur, amanah, dan juga saling bantu ya. Saya jamin dalam 1 bulan channel kalian akan mendapatkan notifikasi ya. Jadi demikian saja itu. Ini sih sebenarnya bukan tutorial ya guys ya. Saya hanya ingin membagikan cara support yang aman ya. Jadi sekedar sharing aja ya guys ya. Jadi cara support yang aman itu hanya menggunakan ini ya. Menggunakan sosial media ya, sosial media seperti WhatsApp, Facebook, dan juga Twitter ya. Instagram juga bisa ya guys ya. Jadi kita bisa cari ya guys ya grupnya itu di Google Chrome ya. Kalian cari aja grup WhatsApp support ya. Jadi situ akan muncul banyak ini ya, banyak grup support ya. Jadi peraturan itu hanya itu aja guys. Kita harus chat pribadi admin dulu, dan juga kita juga subscribe dia, nonton video dia 5 menit, dia pun akan membalas seperti yang kita lakukan ke dia gitu guys ya. Jadi kita sama-sama untung ya. Jadi demikian saja dari saya tentang membahas support yang aman itu gimana. Hanya tempat yang paling teraman hanyalah di sosial media ya guys ya. Jangan menggunakan aplikasi support lah pokoknya. Dan juga kalau ini guys, satu lagi ya guys ya. Jika kalian ingin support misalnya kan, jangan menggunakan banyak akun ya guys ya. Kalau Anda menggunakan banyak akun, nanti monetisasi Anda itu tidak akan disetujui oleh YouTube ya. Kalau bisa kita support dengan satu akun Gmail utama saja guys ya. Itu nggak masalah kalau kita support lewat WhatsApp ya, asal jangan menggunakan aplikasi support ya. Jadi nggak masalah guys, itu nggak bakalan melanggar kebijakan YouTube ya guys ya. Jadi kita boleh support tapi dengan satu akun yang sudah terverifikasi ya guys ya. Jangan menggunakan 10 akun, 10 vs 10, 5 vs 5, itu jangan guys. Bagus kita menggunakan satu akun saja yang kita sudah verifikasi guys ya. Jadi itu ya guys ya. Demikian saja tuh sharing saya ya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa bagi yang baru melihat channel saya, tolong di subscribe dan juga nyalakan tanda lonceng. Jika video ini bermanfaat buat kalian, tolong di share, comment, and like nya ya guys ya. Terima kasih banyak guys. Sampai jumpa kembali lagi di channel Andika CH. Goodbye ya guys ya.